Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Zahiroh dari kelas ESY 19B, Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh ilmuwan ekonom Muslim, yaitu Al-Syaibani, sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Topik pembahasannya ada dua. Yang pertama yaitu biografi dari Al-Syaibani, dan yang kedua adalah pemikiran-pemikiran ekonomi dari Al-Syaibani. Al-Syaibani memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bil Farqad Al-Syaibani. Lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasit, ibu kota dari Irak, pada masa akhir pemerintahan Bani Muawiyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban, Jazirah Arab. Al-Syaibani bersama orang tuanya pindah ke kota Kufa yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di sana, ia mempelajari sastra, bahasa syair, termasuk gramatika, serta mempelajari ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, kepada para ulama setempat, seperti Mus'ab bin Kadam, Sufyan Sauri bin Zar, dan Malik bin Makhul. Kemudian, pada usia 14 tahun, Al-Syaibani berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, Abu Hanifah meninggal dunia dan ia tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Al-Syaibani memiliki pemikiran-pemikiran ekonomi yang cukup banyak. Yang pertama, ada al-kasb atau kerja yang merupakan hal penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah menjadikan dunia ini dengan berbagai ciptaannya, termasuk manusia yang diciptakan sebagai khalifah dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah kekayaan dan kefakiran. Pada dasarnya, Al-Syaibani ini menyerukan agar manusia hidup dalam berkecukupan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Karena di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya itu justru membawa potensi pemiliknya hidup dalam kemewahan. Namun sekalipun begitu, ia juga tidak menentang gaya hidup yang lebih cukup selama kelebihan itu hanya dipergunakan untuk kebaikan. Yang ketiga adalah klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Dalam segi hukum, Al-Syaibani membagi usaha perekonomian ini menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan juga fardu ain. Usaha perekonomian yang dihukumi fardu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya dan roda perekonomian terus berputar. Sedangkan hukum fardu ain karena perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seorang atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun orang-orang yang ditanggungnya. Selanjutnya adalah kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Di sini, Al-Syaibani mengatakan bahwa ada 4 perkara mengenai kebutuhan ekonomi, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tumbuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara tersebut. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. Dan yang terakhir adalah spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menegaskan bahwa seorang yang fakir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan membutuhkan orang kaya, sedangkan orang kaya akan membutuhkan tenaga dari orang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah kepadanya. Selain itu, Al-Syaibani mengatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada Allah atau membantu saudaranya, maka niscaya ia akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu religius dan juga ekonomis. Cukup sekian penjelasan mengenai ilmuwan ekonomi Islam, yaitu Al-Syaibani. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.